بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh. Pada pagi hari ini kita masih berada di dalam bab yang sama, yaitu akhlak di dalam keluarga. Pada pagi hari ini kami akan mengetengahkan menggapai ridha Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Seorang anak meskipun telah berkeluarga tetap wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kewajiban ini tidaklah gugur bila seseorang itu telah berkeluarga. Namun sangat disayangkan karena kadang-kadang kita melihat seorang anak setelah berkeluarga lupa dengan kedua orang tuanya. Mengingat pentingnya masalah ini, masalah berbakti kepada orang tua, maka masalah ini perlu untuk dikaji secara khusus. Jalan yang hak dalam menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada lain melalui orang tua atau birrul walidain. Beberapa ayat Al-Quran menjelaskan tentang hal ini. Pertama adalah Al-Quran di dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Setelah Allah subhanahu perintah untuk bertauhid, kemudian setelah itu Allah memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah mewajibkan kamu, memerintahkan kamu untuk kamu tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Ayat ini jelas setelah Allah memerintahkan untuk bertauhid, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Allah setelah itu memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya ayat ini mengatakan, imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Apabila salah satu di antara kedua orang tua sudah lanjut usia, au kilahuma, atau dua-duanya sudah lanjut usia, fala taqul lahumā uff, jangan katakan kepada kedua orang tuamu kata-kata jis.
kata-kata yang dapat menyesakkan hati orang tua. Wala tanharhuma, Allah mengatakan, jangan kamu hardik kedua orang tuamu. Wa qul lahuma qawlan karima, katakan kepada kedua orang tuamu qawlan karima, kata-kata yang lembut, kata-kata yang mulia, kata-kata yang manis, yang dapat membesarkan hati orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqfid lahum, rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, doakan untuk kedua orang tuamu, ya Allah, sayangi kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua telah mengasihani aku sejak kecil. Begitu Al-Quran di dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24. Begitu juga dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangankan kamu menyekutukan Allah dengan apapun. Allah kemudian perintah wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Baru setelah itu Allah mengatakan wabidil qurba, berbuatlah baik kepada saudara-saudara dekatmu. Pertemuan kemarin sudah dijelaskan. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba wal jaril junub, kepada tetanggamu yang dekat, tetanggamu yang jauh. Wasahibi bil jam, temanmu sejawat. Wabnis sabil, dan ibnu sabil. Wa ma malakat aimanukum, dan budak sahayamu yang kamu akan merdekakan mereka itu. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang congkak lagi sombong. Dalam surat Al-Ankabut ayat cantum larangan mematuhi orang tua yang kafir jika mereka mengajak kepada kekafiran. Wa wassaynal insan biwalidayhi, kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya husna, secara baik. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma, apabila kedua orang tuamu mengajak kamu untuk menyekutukan aku dengan apa yang kalian tidak tahu, fala tuti'huma, jangan taati kedua orang tuamu. Ilayya marji'ukum, hanya kepadamu, kata Allah, tempat kembalimu. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan aku beritahukan kepada kamu bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang kamu telah lakukan. Dalam surat Luqman dikatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tua kita mengajak kita kepada kemusyrikan yang kamu tidak tahu, itu jangan taati kedua orang tuamu. Tapi Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergaulilah kedua orang tuamu dengan secara ma'ruf. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, jelas ayat Al-Quran setelah memerintahkan kita untuk bertauhid, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Kemudian Allah berfirman kepada kedua orang tuamu, berbuat baiklah ketika sebelum kamu nikah dan setelah kamu nikah,
perintah ini tetap ada. Keutamaan berbakti dan apa pahalanya? Pertama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, ayyul amali afdal ya Rasulullah? Amal apa ya Rasulullah yang paling utama? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Tsumma ayyan ya Rasulullah? Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tsumma ayyun? Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, al-jihadu fi sabilillah, jihad, berjuang di jalan Allah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law istazattuhu lazadani. Begitulah Rasulullah menceritakan kepadaku, kalau aku mau tambah lagi tentang amal yang paling utama, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menambahkannya kepadaku. Sudahlah, cukup. Tapi 3 itu kemudian diimplementasikan dalam hidup ini. Dulu metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antaranya memberikan pengajaran kepada umatnya dengan metode dialog. Metode dialog kenapa dipakai? Ya, metode dialog itu digunakan agar lebih mengesankan, meresahkan hati orang yang bertanya. Berbeda dengan narasi biasa, tapi metode dialog itu agar meresap di dalam hati orang yang bertanya. Yang kedua, ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua. Sering dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ridha Rabb fi ridhal walid wa sukhtul Rabb fi sukhtil walid. Keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Selanjutnya, berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Ini ada hadis yang panjang. 3 orang berjalan suatu hari, kemudian malam, cuaca tidak memungkinkan lagi. 3 orang itu masuk ke dalam gua. Ketika masuk di dalam gua, tahu-tahu sakrah, batu besar menggelinding dan menutupi pintu gua itu. Kemudian mereka mengatakan, innahu la tunjikum min hadhihi sarah illa an tatuallahu bi salihi a'malikum. Mereka mengatakan, kita ini enggak selamat dari batu besar itu kecuali kita itu berdoa kepada Allah bi salihi a'malikum, dengan amal-amal saleh yang kamu lakukan. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, dulu saya punya kedua orang tua yang sudah lanjut usia, tidak bisa bekerja lagi. Setiap hari, setiap sore, kuperahkan susu karena dia punya ternak, kuberikan kepada ayah, kuberikan kepada ibuku. Suatu saat
saya pergi untuk mencari nafkah, pulangnya malam. Aku lihat kedua orang tuaku sudah tidur. Saya tidak membangunkan lagi, takut terganggu. Kemudian, tapi susu itu sudah kuperah. Aku tidak memberikan kepada istri dan anak-anakku, kecuali ketika kedua orang tuaku sudah kuberikan susu itu. Kemudian bangun ketika fajar, bangun. Kuberikan susu itu kepada ayahku, kuberikan susu itu kepada ibuku, kemudian aku berikan kepada istri dan anak-anak. Dia bilang, ya Allah, ya Tuhanku, kalau aku bekerja ini mengharap ridha-Mu, ya Allah, selamatkanlah aku, ya Allah. Baru batu itu bergerak. Saya tidak menceritakan 3 orang ini bergerak. Akhirnya setelah 3 orang itu melakukan amal-amal soleh, diceritakan dan berdoa serta tawasul kepada dengan amal soleh, baru tiganya berdoa dengan amal soleh dan bertawasul dengan amal soleh, baru batunya itu bergeser, mereka itu selamat dari gua itu. Itulah kita berdoa, bertawassul kepada Allah yang kita lakukan. Kemudian akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Bukhari, man habba ayyub satarahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menghubungkan tali persaudaraan. Tali persaudaraan yang pertama kali harus dihubungkan, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan Allah akan memasukkannya, orang yang berbakti kepada orang tua, dimasukkannya ke dalam surga. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, apa amalan yang utama dalam berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang apa bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua? Bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua, pertama, menimbulkan gangguan terhadap orang tua, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang membuat orang tua sedih dan sakit hati. Kita berkata kepada kedua orang tua kita perkataan yang tidak senonoh, sakit hati kedua orang tua. Atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak senonoh dengan orang tua, sakit hati orang tua kita. Berapa banyak sekarang, ya Allah, ada orang yang menampar, ada orang yang merhatik, bahkan ada orang yang memenjarakan kedua orang tua, bahkan ada yang membunuh ibunya. Na'udzubillah. Dalam Islam tidak diajarkan. Yang kedua, berkata cis, dan tidak memenuhi panggilan orang tua. Ini banyak sekali. Dipanggil oleh orang tuanya, mungkin rindunya orang tuanya kepada anaknya, tapi dia nggak mau. Aku nggak mau hadir, nggak mau untuk memenuhi panggilan orang tuanya. Ada. Yang ketiga, membantah atau menghardik orang tua, membentak, menghardik. Berapa banyak anak-anak sekarang ini nggak tahu etika kepada kedua orang tuanya. Kadang-kadang dihardiknya orang tua, dibentaknya orang tua. Ya Allah, sampai ketika orang tua membawa suatu barangnya jatuh dari tangan kedua orang tuanya. Karena apa? Orang tuanya dibentak oleh anak.
Kemudian salah satu bentuk durhaka juga bakhil dan kikir, tidak mengurus orang tuanya. Ada anak tidak mau, anak bakhil sekali, pelit, tidak mau membantu orang tuanya, padahal orang tuanya perlu untuk bantuan. Walaupun maaf saya tahu orang tua itu tidak butuh bantuan, akan tetapi kita bisa melihat orang tua kita ini butuh bantuan. Jangan bakhil, jangan kikir. Mengapa? Sebab harta anak itu sebetulnya adalah harta orang tua. Kita dibesarkan oleh orang tua, mendapatkan penghasilan, itu adalah berkat orang tua. Kok ada anak yang bakhil, yang pelit kepada kedua orang tua, bermuka masam atau cemberut di hadap orang tua, merendahkan orang tua, mengatakan bodoh orang tua, kalak orang tua, nggak tahu zaman orang tua. Ya ada menyuruh orang tua sapu rumah, cuci piring, cuci pakaian. Orang tua dianggap pembantu. Menyebut kejelekan orang tua di hadapan orang banyak. Itulah orang tua saya, udah tua nggak tahu diri, di hadapan orang banyak. Masya Allah. Memasukkan hal-hal maksiat, kemungkaran di dalam rumah. Ya Allah, berapa banyak. Kemudian lebih mentaati istri daripada orang tuanya, bahkan sampai hati ada yang mengusir orang tua. Lah ini juga hati-hati dengan minta maaf istri kita. Hati-hati. Dalam Quran dikatakan, sesungguhnya anak-anakmu dan pasangan hidupmu itu fitnah. Hati-hati. Istri kita enggak suka dengan orang tua, kedua orang tua kita. Bahkan kadang-kadang kedua orang tua kita dihardik dari rumahnya. Ya Allah. Dan ada lagi malu mengakui bahwa itu kedua orang tuanya. Karena orang tuanya datang dari kampung, pakaiannya enggak cantik. Malu anaknya untuk mengakui bahwa dia adalah orang tuanya sendiri. Berapa banyak? Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, hal-hal yang menyangkut tentang durhaka seorang anak kepada kedua orang tua. Tapi bagaimana bentuk berbakti kepada kedua orang tua? Ya, bergaul bersama keduanya dengan cara yang baik. Masahibhu. Yang kedua, berkata dengan lemah lembut, sopan, tawadhu, dia rendah hati di hadapannya. Kemudian memberi infak, mendoakan kepada orang tuanya. Tapi bagaimana kalau kedua orang tuanya sudah meninggal? Suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal min syai'in abirru bihi ba'da mautihima?" Apakah masih ada kebaikan ya Rasulullah yang saya lakukan ketika kedua orang tua sudah meninggal? Rasulullah mengatakan, "Na'am, masih ada. Masih ada kebaikan yang bisa kamu lakukan." Apa itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "As-salatu alaihima wal istighfar lahuma." Salati ke jenazah kedua orang tuamu, mintakan ampun kepada Allah agar dosa-dosa orang tua diampuninya. Doakan dia. Wa infad ahdihima, tunaikan wasiatnya, janjinya. Apa janjinya dulu? Kadang-kadang kita tidak terasa. Orang tua wasiat sambil minciti ketika sakit.
Nah, kamu anak yang besar, sudah lebih dulu saya sekolahkan. Alhamdulillah kamu sudah mendapat pekerjaan. Tolong ya ibumu, ketika aku sudah meninggal nanti, selamatkan adik-adikmu, teruskan pendidikan adik-adikmu ya nak. Mungkin ayah sudah tidak sanggup lagi. Begitu meninggal, baru terngiang di dalam malamnya ada wasiat dari orang tua untuk membantu saudara-saudaranya sampai pendidikannya, baru terlaksana. Sekarang berapa banyak orang tua yang mewakafkan rumahnya, tapi anaknya setelah naik itu harganya kemudian diambilnya baik. Tidak ada orang tua saya mewakafkan itu. Ya Allah, padahal itu wakaf. Itu wakaf. Orang tuanya yang pahalanya mengalir terus sampai nanti setelah meninggal pun akan terus mengalir pahala itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa ikram sadiqihima, muliakan, hormati teman baik kedua orang tuamu. Sampai terakhir mengatakan, wa tasilur rahim allati la tusal illa bihima, terus hubungkan tali persaudaraan dengan saudara-saudaramu yang tali persaudaraan tetap eksis ketika kedua orang tuamu masih ada. Terus sambung, jangan gara-gara warisan sejengkal tanah berkelahi antar saudara. Jangan. Hidup kita ini adalah apa warisan yang paling berharga? Warisan yang paling berharga untuk anak-anak kita adalah diwarisi ilmu, diwarisi pendidikan. Inna rusula wal anbiya, para rasul dan nabi, la yarisuna dirhaman wala dinar. Para rasul dan para nabi tidak memberikan warisan dinar dan dirham, walakin warasu ala ilma, akan tetapi mereka mewarisi ilmu, mewarisi pendidikan. Bapak-bapak ibu, inilah menggapai ridha Allah dengan apa? Dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum. ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحي القلوب تهيج الأشجانا، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا.
والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين 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 بسر الفاتحة صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا
والحاضرين وساعيا في جمعنا. ها نحن بين يديك أنت ترى